Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ada orang yang menyebut zaman ini sebagai zaman kekerasan. Ada orang-orang yang menyebut zaman ini sebagai zaman kesulitan. Ada banyak orang yang menyebut zaman ini bahkan zaman edan. Zaman yang penuh dengan kegilaan-kegilaan, di mana suami yang sudah punya istri merasa tidak bersalah dengan memiliki wanita lain, bahkan punya anak di luar. Anak-anak muda yang belum menikah, bahkan hamil di luar nikah, dan bukan hanya hamil di luar nikah, lalu merasa aman dengan aborsi, sehingga bahkan bukan melakukan sekali aborsi, 2 kali melakukan aborsi, dan tetap tidak merasa bersalah, tetap hanya merasa bahwa ya itu adalah resiko dari kehidupan yang edan ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang punya tanggapan tentang zaman ini, tetapi saya tetap percaya bahwa zaman ini tetap zaman pengharapan. Zaman ini tetap zaman yang dikendalikan oleh Kristus. Apapun yang Kristus tidak kehendaki, tidak mungkin akan terjadi. Dan apapun yang Kristus kehendaki, pasti akan terjadi. Dan Alkitab berkata, dunia ini sedang hanyut, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mendidik kita untuk tetap menjadikan Yesus yang paling utama dalam hidup kita, sekaligus menjadikan kita orang-orang yang mengasihi firman Tuhan, sehingga kita betul-betul berjalan dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena program hari ini, Harinya Tuhan, adalah program rohani yang akan mendidik iman kita untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita sedang membahas Lukas pasal 12 ayat 54 sampai ayat yang ke-59 di bawah judul tentang menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusaha berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan kau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan kau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan kau ke dalam penjara, aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab sedang menggambarkan kepada kita bahwa kita kadangkala hanya menilai zaman ini dari kulit luarnya. Kita tidak menilai zaman ini dari kacamata ilahi. Kita tidak menilai zaman ini sebagai bagian dari skenario rencana Allah yang sempurna atas kita. Dari mulai penciptaan langit dan bumi, sampai kejatuhan manusia, sampai penebusan manusia, lalu proses manusia untuk masuk dalam kemuliaan kekal bersama-sama dengan dia dalam sorga, rumah Bapa yang kekal. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang Alkitab sedang mau gambarkan. Kita hanya menilai dunia ini dari kulit luarnya, tetapi tidak bisa menilai dunia hari ini sebagai satu bagian kecil dari satu skenario lengkap tentang keselamatan Allah yang menempatkan manusia di sorga, manusia jatuh, dan tetap manusia akan direncanakan untuk ada dalam kehidupan yang penuh dengan kemenangan bersama dengan dia di sorga, rumah Bapa yang kekal. Nah, bagaimana kita menilai zaman ini? Kalau kita perlu menilai zaman ini, maka kita ada dalam beberapa pertanyaan penting.
Yang pertama, kalau kita mau menilai zaman ini, maka kita perlu melihat bagaimana kejahatan di muka bumi ini. Kalau kita lihat Alkitab memang sedang menggambarkan bahwa sebelum kedatangan Kristus kedua kali akan datang masa-masa yang sukar. Manusia akan mulai mencintai dirinya, manusia akan serakah, manusia akan menjadi hamba uang, manusia menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, manusia menjadi orang-orang yang garang, manusia menjadi orang-orang yang melawan orang tua. Jadi kita lihat bahwa kejahatan di muka bumi ini bukan sedang dikendalikan dan dipermainkan oleh setan. Tapi tahukah saudara, kejahatan di muka bumi hari-hari ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Bahwa manusia mulai membenci sesamanya. Manusia mulai tidak menghargai korban Kristus. Manusia mulai menganggap bahwa agama sesuatu yang hanya mengekang kebebasan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti kalau kita tidak mau tundukkan hidup kita di dalam firman Tuhan, berarti kalau kita tidak mau berjalan seturut firman Tuhan, saudara, tanpa kita sadari kita akan semakin terseret pada kejahatan muka bumi. Karena kejahatan dunia ini bukan lagi sekedar sebagai sebuah kejahatan biasa, tapi kejahatan di muka bumi telah menjadi sebuah kekuatan, telah menjadi sebuah kekuasaan yang menyeret manusia-manusia yang lemah. Karena Alkitab berkata, lawanmu si iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Lalu pertanyaan kita, kenapa Allah yang baik mengizinkan kejahatan di muka bumi? Jawaban saya sederhana, karena Allah yang baik telah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Manusia boleh memilih apakah manusia mau hidup dalam kebenaran atau manusia mau menganggap kejahatan sebagai bagian dari kebenaran yang harus dia jalankannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab sudah jelaskan secara gamblang bahwa iblis menyamar seperti malaikat terang. Tetapi manusia tanpa disadari tetap membiarkan dirinya dikuasai oleh setan itu. Dan merasa bahwa setan telah mengambil alih dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak sedikit orang-orang dunia sedang bangga karena menganggap setanlah penguasa dunia ini. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang percaya yang begitu lemah dan merasa seperti Yesus gak bisa berbuat apa-apa terhadap zaman ini. Tapi hari ini sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, Yesus tetap Tuhan yang bertakhta di sorga. Yesus tetap Tuhan yang empunya segala kuasa, termasuk di langit, termasuk di bumi, termasuk di sorga. Segala kuasa ada di dalam tangan Yesus. Berarti sebagai orang percaya menghadapi kejahatan di muka bumi ini, kita tetap berpegang teguh pada prinsip firman Tuhan. Kita tidak akan pernah dikecewakan, kita tidak akan pernah dipermalukan. Jadi waktu kita mau menilai zaman ini, kita perlu lihat bagaimana kejahatan di muka bumi. Karena kejahatan di muka bumi telah menjadi begitu besar, berarti kita tahu Allah sedang mau menggenapi firman-Nya bahwa di akhir zaman akan muncul masa-masa yang sukar. Tetapi justru di tengah masa-masa yang sukar, orang benar tidak boleh terseret pada dunia ini, tapi perlu menjadi terang Kristus yang akan menjadi saksi Tuhan untuk melihat penuaian jiwa, untuk melihat jiwa-jiwa yang lapar dan haus. Kenapa dunia hidup dalam kejahatan? Karena sebetulnya ada kelaparan dan haus. Jika saja dijumpai ada orang-orang benar yang punya hidup yang berkualitas, yang punya hidup berintegritas, yang punya hidup dapat menunjukkan ciri Kristus, maka lewat hidupnya penuaian jiwa besar-besaran akan terjadi. Haleluya. Berarti yang kedua, bagaimana kita bisa menilai zaman? Yaitu pertanyaan kita, bagaimana harapan terhadap bumi ini? Waktu kita menyadari apa harapan pada bumi ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia sedang menaruh hartanya di muka bumi ini. Oh, deposito demi deposito, uang, emas, harta, segala sesuatu ditimbun sebanyak-banyaknya dengan harapan, oh ya kalau ini terjadi, ini bisa menolong, ini terjadi, ini masih bisa menolong. Tapi kalau saudara lihat keadaan dunia ini, maka kita ada dalam satu kepastian bahwa dunia ini tidak lagi bisa memberi harapan yang pasti buat kita. Harta tidak lagi bisa memberi harapan. Satu-satunya kepastian yang dunia dapat berikan buat kita, bahwa kepastian bahwa tidak ada kepastian. Saya ulangi sekali lagi, satu-satunya kepastian yang bumi ini dapat sediakan buat kita, yaitu kepastian bahwa tidak ada kepastian. Karena dunia ini memang serba tidak pasti. Kita nggak bisa menaruh harap kita pada bumi ini. Kita nggak bisa menaruh harapan kita pada harta kita, karena semuanya satu saat akan lenyap dan mengecewakan. Tetapi jika harapan kita gantungkan kepada Kristus, di situ kita dapat semangat baru. Di situ kita dapat kekuatan. Di situ kita melihat kemenangan dan mujizat. Haleluya. Jadi bagaimana kita menilai zaman ini? Coba kita tanya pada diri kita sendiri. Bagaimana kejahatan di muka bumi? Ketika kejahatan di muka bumi besar, berarti apa sikap saya? Saya harus jadi terang di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua,
Bagaimana kita menilai zaman ini? Kita harus ada pada pertanyaan, bagaimana harapan terhadap bumi ini? Waktu bumi ini sudah tidak lagi mempunyai harapan, berarti di muka bumi kita harus bekerja keras. Karena harapan kita, harta kita, kehidupan kita gantungkan dari sorga. Karena hanya sorga yang bisa memberi jaminan pasti buat kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana menilai zaman ini? Itu kita masuk dalam pertanyaan, bagaimana sebetulnya kegerakan rohani di bumi ini? Karena Alkitab berkata dengan tegas, sebelum datang hari-hari terakhir itu, maka Alkitab berkata, Injil kerajaan harus tersebar ke seluruh dunia. Haleluya. Dan kita lihat di tengah kejahatan semakin besar di muka bumi. Oh, kegerakan rohani sedang luar biasa. Kita nggak pernah menyaksikan kegerakan rohani seperti hari-hari ini. Orang-orang muda masuk gereja. Orang-orang muda mulai melayani Tuhan. Orang-orang muda mulai mempersembahkan hidupnya buat Tuhan. Orang-orang yang menyebut dirinya businessman. Orang-orang yang menyebut dirinya pejabat. Tiba-tiba terima Yesus. Buka hati buat Yesus. Menyadari bahwa saya nggak bisa jalan dengan kekuatan saya sendiri. Saya membutuhkan Kristus dalam hidup saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di seluruh dunia sedang ada kegerakan rohani yang dimotori oleh Allah sendiri. Allah sedang menggerakkan gerejanya. Allah sedang menggerakkan orang-orang percayanya. Allah sedang memakai orang-orang muda, karena Alkitab bilang pada hari-hari terakhir akan ada pencurahan roh, di mana anak-anak muda mulai bernubuat, di mana anak-anak teruna mulai berbuat sesuatu buat Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita lihat semuanya ini, maka kita tahu zaman apa yang sedang kita lalui. Bahwa kita sedang ada di zaman akhir. Bahkan saya berani katakan bahwa kita sedang ada di bagian terakhir dari akhir zaman ini. Berarti setiap kita harus siap untuk berkata, Tuhan, saya gak mau main-main. Saya mau hidup suci buat Tuhan. Saya mau kerja keras buat Tuhan. Saya mau lewat hidup saya banyak orang lain tertolong. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga secara khusus saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang sedang bingung dengan situasi zaman hari-hari ini. Secara khusus saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap pendengar sekalian yang sedang ada dalam tekanan, kekecewaan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan iman mereka, sehingga pengalaman-pengalaman mujizat menjadi bagian dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa dan ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saat kita untuk bangkit, ini saat kita untuk tetap bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara, karena kita tahu Tuhan adalah jaminan hidup kita. Sampai berjumpa pada program berikut. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.